Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Nur Halijah dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI 5 semester 4 dengan mata kuliah Pendidikan Kepramukaan dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usiono MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tema struktur organisasi gerakan pramuka. Yang pertama yaitu tingkat nasional atau kuartir nasional atau Kuarnas. Struktur organisasi gerakan pramuka merupakan suatu kerangka yang berupa bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi atau gerakan pramuka mulai dari bawah sampai dengan paling atas beserta mekanisme kerjanya. Tujuan adanya struktur organisasi gerakan pramuka adalah agar mekanisme kerja gerakan pramuka lebih terarah dan sistematis sehingga mendukung tercapai tujuan gerakan pramuka itu sendiri. Dan selain itu, adanya struktur organisasi untuk menghindari adanya kerancuan tumpang tindih dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing kuartir. Dan manfaat dari adanya struktur gerakan pramuka dijadikan pedoman di dalam menjalankan roda organisasi, dijadikan acuan di dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengurus organisasi sebagai acuan di dalam menjalankan kerjasama dengan organisasi di atasnya atau di bawahnya. Kemudian, tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarnas. Yang pertama yaitu memimpin gerakan pramuka selama masa bakti kuartir nasional. Dan yang kedua, menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan melaksanakan keputusan musyawarah nasional. Yang ketiga, menetapkan hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan musyawarah nasional dalam bentuk keputusan kuartir nasional. Dan yang keempat, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, dan keputusan kuartir nasional. Dan yang kelima, membina dan membantu kuartir daerah termasuk pembinaan gugus depan dan saka. Kemudian yang keenam, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing nasional. Dan yang ketujuh, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat nasional yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Nasional. Dan yang kedelapan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kuarnas kepada Musyawarah Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang kesembilan, membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Majelis Pembimbing Nasional dan Rapat Kerja Nasional. Dan yang terakhir, yang ke-10, mengadakan kerjasama dengan badan atau organisasi di luar negeri yang program dan tujuannya sesuai dengan gerakan pramuka. Selanjutnya, kegiatan rutin Kuarnas. Dalam melaksanakan tugasnya, Kuartir Nasional bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional, di mana kegiatan rutin Kuarnas diantaranya yang pertama, lomba tingkat 5 atau setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, Jambore Nasional setiap 5 tahun sekali untuk pramuka penggalang. Dan yang ketiga, Musyawarah Nasional setiap 5 tahun sekali. Dan yang keempat, Raimunan Nasional setiap 4 tahun sekali untuk pramuka penegak dan pramuka pendega. Selanjutnya, struktur organisasi gerakan pramuka tingkat daerah atau kuartir daerah atau biasa kita sebut dengan Kuarda, di mana kuartir daerah adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat provinsi berdasarkan tingkatan atau wilayahnya. Kuarda berkedudukan di masing-masing ibu kota provinsi dan pengurus Kuarda diketuai oleh Ketua Kuarda atau disingkat dengan KA Kuarda. Dan kegiatan rutin Kuarda diantaranya Jambore Daerah, Lomba Tingkat 4, dan Musyawarah Daerah.
Kemudian struktur organisasi gerakan pramuka selanjutnya yaitu tingkatan cabang. Tingkat cabang atau kuartir cabang yang biasa kita singkat dengan Kuarcap adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kota atau kabupaten berdasarkan tingkatan atau wilayahnya. Kuarcap berkedudukan di masing-masing kota atau kabupaten dan pengurus Kuarcap diketuai oleh Kuarcap atau disingkat dengan KA Kuarcap. Dan kegiatan rutin Kuarcap diantaranya yang pertama jambore cabang, kedua lomba tingkat, dan yang terakhir musyawarah cabangnya. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarcap. Yang pertama memimpin gerakan pramuka di cabangnya selama masa bakti kuartir cabang. Yang kedua melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka dan melaksanakan keputusan musyawarah nasional, musyawarah daerah kuartir, daerah dan keputusan musyawarah cabang dan keputusan kuartir cabang. Dan yang ketiga, membina dan membantu kuartir ranting di wilayahnya termasuk pembinaan gugus depan dan saka. Dan yang keempat, mengadakan hubungan dan kerjasama majelis pembimbing cabangnya. Dan yang kelima, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah swasta dan organisasi masyarakat tingkat cabang yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka dan melaporkan pelaksanaannya kepada majelis pembimbing cabang. Dan yang keenam, menyampaikan laporan kepada kuartir daerah mengenai perkembangan gerakan pramuka di cabangnya dan menyampaikan tembusannya kepada kuartir nasional dan Mabicap. Dan yang ketujuh, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kuartir cabang kepada musyawarah cabang dan menyampaikan tembusannya kepada kuartir daerah dan kuartir nasional sesuai dengan ketentuannya yang berlaku. Dan yang terakhir, yang kedelapan, membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada majelis pembimbing cabang dan rapat kerja cabang. Selanjutnya, tingkat ranting. Kuartir ranting atau kuaran adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kecamatan berdasarkan tingkat atau wilayahnya. Kuaran berkedudukan di kecamatan dan pengurus kuaran diketuai oleh ketua kuaran atau biasa disingkat dengan KA Kuaran. Dan kegiatan rutin kuaran diantaranya jambore ranting, lomba tingkat, dan musyawarah ranting. Tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarcap. Yang pertama, memimpin gerakan pramuka di rantingnya selama masa bakti kuartir. Yang kedua, melaksanakan ketetapan kuartir dalam pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, keputusan kuartir nasional, keputusan musyawarah daerah, keputusan kuartir daerah, keputusan musyawarah cabang, dan keputusan musyawarah ranting. Dan yang ketiga, membina dan membantu koordinator gugus depan, para pembina pramuka di gugus depan, dan para pamongsaka. Dan yang keempat, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing rantingnya. Dan yang kelima, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan melaporkan pelaksanaan kepada majelis pembimbing ranting. Yang keenam, menyampaikan laporan kepada kuartir cabang mengenai perkembangan gerakan pramuka di rantingnya dan menyampaikan tembusannya kepada kuartir daerah dan mabiran. Dan yang ketujuh, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kuartir ranting kepada musyawarah ranting dan menyampaikan tembusannya kepada kuartir cabang dan kuartir daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, yang kedelapan, membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada majelis pembimbing ranting dan rapat kerja ranting. Dalam melaksanakan tugasnya, kuartir ranting bertanggung jawab kepada musyawarah ranting. Gugus depan atau GUDEP. Gugus depan disingkat dengan GUDEP adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Dan struktur organisasi gugus depan
Pimpinan yang pertama, GUDEP dikelola oleh pembina gugus depan yang dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan. Yang kedua, pembina gugus depan dipilih dalam musyawarah gugus depan dari para pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan. Yang ketiga, pembina satuan terdiri atas pembina siaga, pembina penggalang, pembina penegak, dan pembina pendega. Dan yang keempat, musyawarah gugus depan dilaksanakan minimal setiap 3 tahun sekali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai struktur organisasi gerakan pramuka. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.